Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini, menerima hari yang baru dengan napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Paul Claudel, seorang penyair dari Prancis berkata, buat mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki tugas lain di dunia selain bersukacita. Kata-kata ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, bagaimana dia meminta kepada orang-orang Filipi untuk dapat bersukacita. Karena dengan bersukacita kita dapat leluasa melakukan segala aktivitas. Karena dengan bersukacita apapun yang kita lakukan bisa memampukan kita untuk dapat melewati, menjalani segala aktivitas kita. Dalam kitab Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat. Ketika kita dapat bergembira, bersukacita, maka sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita, apakah itu sakit kepala pusing akibat banyak masalah, apakah sakit lambung karena terlalu stres banyak memikirkan segala sesuatu, dengan hati bergembira, bersukacita, kita bisa menjadi sembuh. Ibu bapak saudara terkasih, pesan Rasul Paulus ini sangat menarik untuk diikuti. Karena apa? Karena Rasul Paulus pada saat itu tidak sedang berada dalam istana, tidak sedang berada di suatu tempat yang aman, nyaman, indah, bebas, kenyang, atau apapun sebutan yang patut untuk berkata kepada orang lain, bersukacitalah. Patut untuk memerintah orang lain, meminta orang lain untuk bersukacita. Rasul Paulus pada saat menulis nats ini sedang berada di dalam penjara. Dan kita tahu di dalam penjara yang terkurung, yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, dia meminta orang-orang jemaat yang ada di Filipi untuk dapat bersukacita. Sungguh hal yang luar biasa dalam nats ini, di mana Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Hal ini penting jika dan itu bersukacita di dalam Tuhan. Dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ketika kita bersuka di dalam Tuhan, maka hati kita akan gembira, kita akan dapat menjadi kuat untuk melakukan segala aktivitas kita. Dikatakan lagi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepastian dan meminta kepada kita kepastian untuk tetap bersukacita. Ketika kita mulai murung, ketika kita mulai bersungut-sungut, ingat kembali untuk bersukacita. Lalu yang selanjutnya yang perlu diingatkan kepada kita, bahwa yang namanya bersukacita itu tidak melihat situasi atau keadaan kita. Seorang motivator atau pengusaha dari Indonesia, Bong Chandra, berkata, bersukacita saat berada di atas adalah sebuah kewajaran. Bersukacita saat berada di bawah adalah sebuah kedewasaan. Ketika kita boleh bersukacita dalam situasi apapun, dalam segala keadaan, kita boleh bersukacita, itu merupakan kedewasaan. Tidak hanya kedewasaan secara jasmania saja, tetapi kedewasaan secara kerohanian, bahwa kita adalah orang-orang yang mampu bersukacita dalam segala hal. Saya tertarik dengan pernyataan Seneca, seorang filsuf dari Romawi, yang berkata, pria pemberani bersukacita dalam kesulitan, sama seperti tentara pemberani yang menang dalam perang. Ketika kita dapat bersukacita dalam kesulitan, sama seperti tentara yang sedang menang perang di medan peperangan. Kita tahu yang namanya peperang itu nyawa yang menjadi taruhannya. Nah, ketika seorang dalam kesulitan, dalam situasi yang serba sulit, mampu bersukacita dan melewati kesulitan itu dan tampil sebagai pemenang, maka orang itu sama seperti pahlawan yang telah menang di medan peperangan.
Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita ingat pesan nats firman Tuhan dalam renungan harian ini yang boleh mengingatkan kita untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, bersukacita dalam segala keadaan. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.